Bayangkan, Shiryu yang haus darah, Kuzan yang membekukan segalanya, hingga Van Augur yang menembak tak terlihat. Semuanya datang berebut nyawa satu orang saja, Mihawk. Namun sang pendekar elang tak bergeming sedikit pun, karena dia tahu siapa yang sebenarnya berhak berdiri di panggung ini. Cerita lengkapnya ada di sini. Tanpa berlama-lama, mari langsung kita bahas. Melanjutkan pembahasan sebelumnya. Bayangkan langit yang seharusnya biru cerah tiba-tiba berubah menjadi warna putih menyilaukan, seolah seluruh cahaya dunia berkumpul di satu titik. Uap panas yang berkilauan mengepul tinggi ke angkasa, menutupi sebagian hutan legendaris di Elbaf. Dan di tengah badai itu terdengar suara tawa yang tak bisa dilupakan. Tawa yang liar, bebas, dan seolah tak takut pada kematian sekalipun. Itu adalah tawa Monkey D. Luffy. Kini dia berdiri tegak di hadapan sosok yang paling ditakuti di seluruh benua. Sosok yang menjadi bayangan di balik segala kebijakan kejam pemerintah dunia selama berabad-abad. Im Sama. Di belakangnya berdiri kawan-kawan yang sudah menempuh perjalanan puluhan tahun bersama, siap menyumbangkan seluruh nyawa demi satu tujuan, menghentikan kekuatan yang seolah tak terkalahkan ini. Ada Loki, yang meski tubuhnya masih menahan sisa rasa sakit akibat serangan telak Im Sama tempo lalu, matanya tetap memancarkan api kemarahan yang tak padam. Ada Jinbe, ksatria laut yang tenang dan penuh pertimbangan, siap mengendalikan setiap gerak air di sekeliling mereka. Ada Brook, yang dengan senyum tipisnya membiarkan jiwa musik kematiannya menyebar ke udara. Franky dengan senjata canggih yang siap meledakkan apa saja yang menghalangi. Dan Usopp, pemberani yang selalu tahu kapan harus menembak tepat sasaran untuk mengubah arah pertempuran. Semua orang tahu, kali ini Luffy tidak lagi memakai Gear 5 seperti saat di Wano. Kekuatannya sudah matang, sudah disempurnakan melalui ribuan percobaan, ribuan kali jatuh dan bangkit lagi. Setiap gerakannya kini terasa lebih ringan, lebih cepat, dan jauh lebih berbahaya dari sebelumnya. Beberapa waktu lalu, kita semua terpukau saat Luffy memunculkan teknik yang seolah diambil langsung dari dongeng kuno. Sebuah lampu ajaib khas Jin yang berkilauan keemasan. Teknik itu begitu menakjubkan. Apapun serangan yang dilancarkan Im Sama, mulai dari api hitam omen yang membakar apa saja yang disentuhnya, hingga energi iblis yang merusak jiwa sekalipun, semuanya bisa ditampung di dalam lampu itu, lalu dilontarkan kembali dengan kekuatan yang sama besarnya. Saat itu banyak yang berpikir, apakah ini kunci kemenangan? Apakah akhirnya ada cara untuk melawan kekuatan Im Sama? Namun kenyataan ternyata jauh lebih kejam. Im Sama tidak berdiam diri melihat kehebatannya itu. Dia mengumpulkan seluruh kekuatan yang dia miliki. Api hitamnya membesar berkali-kali lipat menjadi gelombang panas yang menelan langit. Energi iblisnya berputar liar seperti badai yang siap menghancurkan benua. Saat serangan dahsyat itu menghantam lampu ajaib di tangan Luffy, terdengar suara retakan yang memilukan. Lalu dalam sekejap mata, benda legendaris itu hancur lebur menjadi debu yang terbang tertiup angin. Banyak yang mungkin akan putus asa saat melihat senjata andalan mereka hancur begitu saja. Tapi Luffy, dia justru tertawa semakin keras. Matanya berbinar penuh kegembiraan seolah baru saja menemukan mainan baru. Dia tahu kekuatan Gear 5 adalah kekuatan kebebasan. Tidak terbatas pada satu teknik saja, tidak terikat pada satu cara bertarung. Dan di detik itu pula, dia membuka rahasia kedua yang selama ini tersembunyi di balik kemampuan buah iblisnya yang sebenarnya, Klon Jin. Dari uap putih ciri khas Gear 5 yang mengepul di sekeliling tubuhnya, muncullah sosok-sosok yang persis sama dengan dirinya. Ada yang seukuran tubuh aslinya, berotot dan penuh tenaga. Ada yang mungil setinggi orang dewasa biasa namun bergerak secepat kilat. Dan ada pula yang berukuran raksasa, setinggi pohon tertinggi di hutan Elbaf
dengan tubuh yang kekar menggetarkan tanah. Semuanya terhubung oleh benang uap putih yang tak terlihat mata. Benang yang membawa kesadaran dan haki Luffy ke setiap sosok yang dia ciptakan. Ini bukan sekedar bayangan atau klon biasa yang akan hancur jika terkena satu pukulan saja. Setiap klon itu memiliki tubuh karet yang lentur, dilapisi haki persenjataan yang cukup kuat untuk meninggalkan bekas di kulit sekeras baja sekalipun, dan memiliki gaya bertarung yang unik satu sama lain. Klon berukuran biasa melesat ke arah Im Sama dengan kecepatan yang sulit diikuti mata, lalu melancarkan pukulan yang menghantam udara hingga berbunyi dentuman petir. Klon kecil bergerak lincah seperti angin, menghindari setiap serangan balasan dengan cara yang tak terduga, lalu menusuk dari sisi yang tidak dijaga. Sedangkan klon raksasa mengangkat tangan ke langit, mengubah uap putih di sekelilingnya menjadi roket energi yang meluncur dengan kecepatan tinggi. Im Sama pun tidak tinggal diam. Dia mengubah api hitamnya menjadi roket serupa, dan kedua kekuatan itu beradu di tengah langit, menciptakan ledakan cahaya yang membuat siapapun yang melihatnya harus menutup mata sejenak. Bahkan ada klon yang memanggil sebuah gada besi raksasa dari udara kosong. Bukti nyata kekuatan kebebasan yang bisa menciptakan apa saja yang dibayangkan. Saat gada itu dihantamkan ke tanah, terciptalah gelombang kejut yang disertai petir hitam khas haki penakluk, membuat tanah di sekitarnya terbelah dalam-dalam. Im Sama pun terpaksa melompat mundur. Untuk pertama kalinya terlihat sedikit kesulitan menghadapi serangan yang datang dari segala arah sekaligus. Banyak pengamat yang mengatakan teknik klon jin ini jauh lebih hebat daripada lampu ajaib sebelumnya. Jika lampu ajaib hanya berfungsi menahan dan membalik serangan, teknik ini mengubah seluruh strategi pertempuran. Luffy tidak lagi bertarung sendirian. Dia kini menjadi satu pasukan utuh yang bergerak dengan kesadaran yang sama, saling melindungi dan saling melengkapi tanpa perlu memberi perintah apapun. Di tengah kekacauan serangan itu, kawan-kawan Luffy sama sekali tidak berdiri diam menjadi penonton, terutama Loki. Meskipun dia masih sering memegangi bagian tubuhnya yang dulu terkena serangan Im Sama, dia tetap berusaha maju ke garis depan. Namun setiap kali dia hendak melangkah untuk menyerang, salah satu klon Luffy selalu muncul di depannya untuk menangkis serangan yang ditujukan padanya. Lama-kelamaan Loki mulai kesal. Dia menepis tangan klon itu dan berteriak keras, "Minggir, aku tidak butuh perlindunganmu. Aku bisa menjaga diriku sendiri." Luffy yang asli hanya tertawa lepas dari kejauhan, lalu berteriak balik, "Tenang saja Loki, fokus saja menyerang, jangan pikirkan mereka. Dalam pertarungan seperti ini, kita harus saling membantu." Jinbe pun berjalan mendekat, lalu berkata dengan nada tenang namun tegas, "Kau salah Loki, dilindungi bukan berarti kau lemah. Bukankah beberapa waktu lalu kau juga sudah berkali-kali menahan serangan agar aku dan Luffy tetap bisa bertarung? Ini namanya kerjasama, saling memberi ruang agar yang lain bisa melakukan tugasnya dengan baik." Loki terdiam sejenak, wajahnya masih terlihat kesal, namun dia tahu perkataan Jinbe benar. Dia hanya orang yang tidak suka terlihat lemah di depan orang lain, tidak suka jika orang berpikir dia berbuat baik tanpa alasan. Akhirnya dia mendengus kasar dan berkata, "Baiklah, tapi ingat, aku tidak melakukan ini karena aku peduli pada kalian. Aku hanya tidak suka jika musuh merasa dirinya paling hebat." Setelah itu dia mulai bergerak lebih leluasa. Dia mengangkat kedua tangannya ke langit, mengumpulkan energi petir yang berkumpul dari awan gelap, lalu melepaskannya menjadi aliran listrik raksasa yang berbentuk persis seperti kepala naga. Serangan itu meluncur cepat, membelah udara langsung ke arah Im Sama. Namun sang musuh terlalu berpengalaman. Di detik terakhir dia melompat ke samping, sehingga petir itu hanya menghantam klon Luffy yang ada di belakangnya. Tak ada yang terluka sedikit pun, karena tubuh karet mereka kebal sepenuhnya terhadap arus listrik. Melihat itu, Jinbe tersenyum dan bergerak cepat mendekati Luffy yang asli. Dia punya ide yang bisa mengubah jalannya pertempuran sepenuhnya. "Luffy, dengarkan aku.
katanya dengan suara serius namun bersemangat. Kau punya kebebasan untuk mengubah segala sesuatu. Loki bisa mengendalikan petir, dan aku bisa menguasai setiap tetes air di tempat ini. Jika kita menggabungkan ketiga kekuatan ini bersama-sama, kita bisa menciptakan serangan yang tak akan bisa dihindari oleh siapapun, termasuk Im Sama. Luffy matanya langsung berbinar senang. Ide bagus Jinbe, ayo kita lakukan sekarang juga. Mereka pun mulai menyusun rencana itu dengan tenang, karena di sekeliling mereka, klon-klon Jin terus bergerak tanpa henti, menyerang untuk membuat Im Sama sibuk, sekaligus menangkis setiap serangan yang mungkin mengganggu persiapan mereka. Di hutan Elbaf yang sakral ini, sebuah kekuatan baru sedang lahir dari kerjasama sahabat. Sementara pertarungan di hutan Elbaf memanas hingga ke puncak, situasi di Pulau Hachinosu justru menjadi jauh lebih rumit dan berbahaya. Di sana terjadi pertarungan tiga kubu yang saling bertabrakan. Di satu sisi ada Fujitora yang datang dengan misi resmi menangkap Kaisar Bayangan. Di sisi lain ada Marco dan Silver Medalius yang bersekutu melindungi sosok itu. Dan di tengah kekacauan itu berlarian pasukan dari berbagai pihak yang memiliki dendam sendiri. Fujitora dengan kekuatan gravitasinya membuat Marco tak bisa terbang setinggi biasanya. Setiap tebasan gravitasi yang diluncurkan mengancam akan menghancurkan apa saja yang dilaluinya. Marco tak tinggal diam, dia menangkis dengan haki tingkat tertinggi, menyembuhkan luka yang didapatnya dengan api biru regenerasi, lalu menyerang balik bersama Silver Medalius secara bersamaan. Namun dinding gravitasi Fujitora terlalu kokoh. Saya hanya ingin menjalankan tugas, ujar sang Laksamana dengan tenang namun tegas. Siapapun yang menghalangi, baik sekutu maupun musuh, akan saya kalahkan. Kekacauan semakin meluas di seluruh penjuru pulau. Kaisar Bayangan sendiri sibuk membantu BG yang berubah menjadi raksasa dengan mode Big Father. Bersama-sama, mereka menghajar wakil kapten pasukan lawan hingga terpental tak berdaya. Meski mode itu harus segera dihentikan karena menguras tenaga secara drastis. Di tengah kota, Mihawk berdiri tenang di antara tumpukan lawan yang tumbang. Dia bahkan tak perlu mengeluarkan jurus pamungkas. Hanya dengan tebasan biasa yang dilapisi haki, dia mengalahkan belasan prajurit elit sekaligus. Kini hanya tersisa Shiryu dan Don yang berani menghadapi sang pendekar pedang terhebat di dunia. Shiryu sempat berharap pasukannya bisa menguras tenaga Mihawk, tapi kenyataannya mata elang itu masih terlihat segar bugar, seolah baru saja berjalan santai. Di tempat lain, ketegangan tak kalah mengerikan melanda pulau sekutu pasukan revolusi. Di sana berdiri Koshiro, guru Zoro, yang tak membiarkan satupun musuh melangkah masuk dengan tenang. Dia menggambar satu lingkaran di tanah dengan ujung pedangnya dan berdiri diam di tengahnya. Setiap orang yang berani melangkah masuk ke dalam garis itu langsung tumbang seketika oleh tebasan yang tak terlihat mata. Peluru pun tak berguna, semuanya dibelokkan dengan santai. Bahkan saat musuh menyerbu bersamaan dari segala arah, dia hanya memutar pedangnya dan menyapu mereka semua sekaligus. Siapapun yang melihatnya hanya bisa terpukau. Ada kekuatan apa lagi yang tersembunyi di balik sosok tenang ini? Namun kejutan terbesar justru datang dari tengah lautan luas. Di sana berlabuh ratusan kapal, bukan milik angkatan laut, melainkan kapal biasa yang membawa orang-orang yang dulu kita anggap sebagai musuh pemerintah dunia. Yang paling mengejutkan, Jack, salah satu dari 3 bencana Kaido, berdiri di dek kapal dengan perban di tubuhnya. Dia yang dulu paling keras kepala dan tak mau tunduk pada siapapun selain Kaido, kini bersedia bekerja sama dengan pemerintah dunia. Apa alasannya? Ternyata si P-Zero tak membujuknya dengan janji manis. Mereka mengirim Shamrock untuk berduel dengannya. Syaratnya sederhana, jika Jack kalah, dia harus bergabung. Jika menang, dia mendapat harta karun tanpa batas. Jack menerima tantangan itu. Namun, dia tak mampu menandingi kekuatan Shamrock. Inilah satu-satunya cara agar dia mau menuruti perintah orang lain. Dan Jack bukan satu-satunya. Di sana juga ada Perospero dan Cracker dari keluarga Big Mom. Setelah kekalahan besar di Wano, Totland mengalami kerugian yang tak terhitung jumlahnya.
Jadi tawaran pemerintah dunia yang menggiurkan tak bisa ditolak begitu saja. Sementara sebagian besar anak-anak Big Mom memilih mengikuti katakuri dan menolak bekerja sama, Perospero memutuskan jalan berbeda demi menyelamatkan sisa kekuatan rakyatnya. Bersama mereka, berkumpul pula kriminal-kriminal berbahaya lainnya. Semua dia menunggu perintah dari CP0. Mereka tak bergerak sedikit pun, seolah sedang menunggu waktu yang tepat untuk meledakkan serangan yang tak terduga bagi pasukan revolusi. Di sisi lain lautan, Yamato baru saja menyelesaikan pertarungannya dengan seorang pengguna buah iblis Zoan. Dengan mudah, dia mengalahkan lawannya menggunakan teknik tanduk bagua. Namun dia tak bisa menyembunyikan kekecewaannya. Terlalu lemah, gumamnya pelan. Perang di Wano masih jauh lebih menantang. Inuarashi hanya tersenyum dan menghiburnya. Jangan khawatir, lautan ini penuh dengan kekuatan yang tak terduga. Perjalanan menuju Pulau Zou pasti akan menyimpan kejutan yang tak terlupakan. Satu hal yang pasti, benang-benang rencana besar kini mulai ditarik satu persatu. Semua pihak bergerak menuju takdir yang sama, dan pertempuran terbesar dalam sejarah One Piece baru saja dimulai. Di ruang komando rahasia yang tersembunyi jauh di dasar samudera, di dalam markas utama pasukan revolusi yang bahkan tidak tercatat di peta manapun, sosok tinggi berjas panjang hijau berdiri diam menatap peta dunia yang terpampang di dinding. Angin sepoi-sepoi menyelinap masuk melalui celah jendela batu, menyibarkan rambut panjangnya yang berwarna merah menyala, namun tatapannya sedingin es dan seberkilau kilat baja yang siap ditempa. Itu adalah Monkey D. Dragon, pemimpin terhebat yang pernah dimiliki gerakan pembebasan, sosok yang selama puluhan tahun menjadi bayangan ketakutan bagi pemerintah dunia, sekaligus harapan bagi setiap bangsa yang tertindas. Di sekelilingnya berdiri para komandan tertinggi, Sabo, Ivankov, Karasu, Lindbergh, dan Morley. Semuanya diam menunggu dengan napas tertahan saat laporan terakhir dari Pulau Sekutu masuk ke telinga mereka. Kabar tentang serangan beruntun, tentang Jack dan anak-anak Big Mom yang bergabung dengan pihak musuh, tentang kekacauan di Hachinosu, dan tentang kekuatan Gear 5 baru Luffy, semuanya sudah diketahuinya. Dragon tidak terlihat terkejut sedikit pun, tidak tampak marah yang meledak-ledak. Namun setiap gerakan jarinya yang menyentuh garis di peta menunjukkan bahwa dia sudah memperhitungkan semua ini sejak lama. Bahkan mungkin jauh sebelum pemerintah dunia sendiri menyusun rencananya. Banyak yang mungkin berpikir bahwa serangan menyeluruh ini adalah kejutan yang tak terduga, bahwa rencana pemerintah dunia begitu sempurna hingga membuat pasukan revolusi terpojok seketika. Namun kenyataannya, Dragon sudah melihat tanda-tanda ini sejak setahun yang lalu. Dia tahu betul bahwa setelah kekuatan kekaisaran mulai berubah dan keberadaan buah iblis Nika kembali terungkap sepenuhnya, Gorosei dan Vigarland Galing tidak akan diam saja menunggu serangan dari luar. Mereka pasti akan melancarkan serangan pencegahan terlebih dahulu, menggunakan segala cara kotor apapun demi mempertahankan kekuasaan mereka yang sudah berlangsung 800 tahun. Itulah sebabnya sejak saat itu, dia tidak pernah berhenti menyusun strategi, menyatukan kekuatan yang selama ini tersebar, dan menyiapkan jaringan rahasia yang begitu luas, hingga bahkan agen CP0 yang paling cerdik pun tidak mampu menembusnya. Serangan yang sekarang terjadi di pulau-pulau Sekutu bukanlah kesalahan yang membuat mereka terpojok, melainkan bagian dari skenario yang sengaja dia biarkan terungkap sedikit demi sedikit, agar pemerintah dunia merasa dirinya sedang unggul, agar mereka berani mengeluarkan semua kartu as mereka ke medan tempur, sehingga saat-saatnya tiba, Dragon bisa menghancurkan semuanya dalam satu kali serangan yang tak terelakkan. Saat dia akhirnya berbicara, suaranya rendah namun bergetar, membawa bobot pengalaman puluhan tahun berjuang melawan arus yang seolah tak bisa dikalahkan. Mereka berpikir dengan menyewa bajak laut, penjahat, dan musuh lama kita, mereka bisa memecah belah kekuatan kita dan menghancurkan kita satu persatu. Ucapnya perlahan, matanya menatap samudera luas di peta. Mereka berpikir bahwa kita akan terburu-buru datang menolong setiap pulau yang diserang, menyebarkan pasukan kita hingga menjadi lemah dan mudah ditangkap. Itulah kelemahan terbesar mereka. Mereka hanya melihat kekuatan fisik dan jumlah pasukan, tapi lupa bahwa kita tidak bertarung demi wilayah atau kekuasaan. Kita bertarung demi kebenaran yang sama.
Dan kebenaran itu tidak bisa dipatahkan hanya dengan menyerang sebagian kecil dari kita. Rencana yang sudah dia siapkan ternyata jauh lebih besar dan berani dari apapun yang pernah dilakukan gerakan revolusi sebelumnya. Pertama, dia tidak akan membiarkan pasukan sekutu pulau yang bertahan di tempat mereka sendirian. Namun bukan dengan mengirim pasukan besar yang bisa terlihat dan disergap, melainkan dengan mengerahkan tim khusus yang sudah dilatih untuk bergerak diam-diam, membawa senjata dan teknik yang bisa menetralkan keunggulan pasukan bayaran musuh. Kedua, dia tahu betul bahwa pusat kekuatan musuh bukanlah pasukan di pulau-pulau itu, melainkan komando yang ada di balik layar dan aliansi yang sedang terbentuk di tengah lautan. Itulah sebabnya dia sudah mengirimkan pasukan pengintai terbaik untuk memantau setiap gerakan kapal-kapal yang dipimpin CP0 dan sudah menyiapkan jebakan yang akan memutus jalur komunikasi serta pasokan mereka tepat saat mereka bergerak maju. Namun yang paling mengejutkan, dia tidak berniat hanya bertahan. Dia berniat membalas dengan cara yang paling menyakitkan bagi pemerintah dunia. Menyerang tempat-tempat yang selama ini mereka anggap paling aman. Tempat di mana tersimpan bukti-bukti kejahatan mereka selama berabad-abad. Tempat yang menjadi sumber kekuatan ekonomi dan kekuasaan mereka yang sebenarnya. "Dragon, apakah kau yakin ini saatnya?" tanya Sabo dengan nada serius. Meski matanya sudah memancarkan semangat yang sama seperti pemimpinnya. "Jika kita bergerak sepenuhnya sekarang, tidak ada jalan untuk kembali lagi." Dragon menoleh padanya, senyum tipis namun penuh keyakinan terukir di wajahnya. "Kembali kemana, Sabo? Kembali ke masa di mana orang-orang takut menyuarakan pendapat mereka. Kembali ke masa di mana keadilan hanya milik mereka yang punya kekuatan. Tidak ada jalan kembali untuk kita sejak awal kita memutuskan melawan mereka. Dan percayalah, mereka sendiri yang sudah memberi kita kesempatan ini. Dengan mengerahkan semua kekuatan terluar mereka ke medan pertempuran, benteng pertahanan di pusat kekuasaan mereka menjadi jauh lebih lemah dari yang kita duga. Ini adalah momen yang tidak akan datang dua kali." Di saat yang sama, di Pulau Hachinosu yang masih berguncang hebat oleh benturan senjata dan kekuatan alam, suasana di tengah kota tiba-tiba berubah menjadi sunyi senyap. Dracul Mihawk masih berdiri di tempatnya. Pedang hitam Yoru bersandar ringan di bahunya, menatap dua sosok yang kini berdiri tegak di hadapannya dengan tatapan yang tidak lagi berisi keraguan. Shiryu dan Don tiba-tiba mendengar suara langkah kaki berat yang mendekat dari arah kegelapan. Ketiga orang itu menoleh bersamaan. Dan saat melihat siapa yang datang, bahkan Mihawk yang biasanya tenang tampak sedikit mengangkat alisnya. Di hadapan mereka muncul kru inti bajak laut Kurohige. Ada Kuzan yang berjalan santai dengan udara dingin yang menyelimuti tubuhnya. Ada Burgess yang memikul beban kekuatan di pundaknya. Ada Van Auge yang menatap melalui teropongnya dengan tatapan tajam. Ada Shiryu yang pedangnya sudah berkilauan, siap menyambar nyawa. Serta Dokyu dan Lafitte yang membawa aura mengerikan yang tak terlukiskan. Ternyata Kurohige sendiri sudah lama mengincar Pulau Hachinosu, tempat yang dulunya pernah menjadi markasnya. Dan melihat kekacauan yang terjadi di sini, dia mengirim pasukan terbaiknya untuk mengambil alih kesempatan ini. Namun yang membuat suasana semakin menegangkan adalah tujuan utama mereka. Bukan sekedar merebut pulau atau mencuri kekuatan dari pihak yang kalah, melainkan mendapatkan kekuatan terbesar yang masih ada di tempat ini. Baik itu kekuatan Kaisar Bayangan maupun kekuatan pedang yang dimiliki orang yang berdiri di hadapan mereka. "Kau benar-benar sosok yang sulit ditemui, Mihawk," ujar Shiryu dengan nada menyeringai. Pedangnya yang beracun berkilauan di bawah cahaya matahari yang mulai meredup. "Kami sudah lama ingin mencoba seberapa tajam pedang sang pendekar terkuat di dunia ini saat menumpahkan darah musuh." Mihawk tidak menjawab seketika. Dia hanya mengubah posisi pedangnya sedikit, menempatkannya di depan dada, dan tatapannya yang tajam seolah menembus ke dalam jiwa setiap orang yang berdiri di depannya. "Kalian datang ke sini bukan untuk sekedar bertarung denganku," katanya pelan namun pasti. "Kalian datang untuk mencuri apa yang bukan milik kalian. Dan hal seperti itulah yang membuat pedangku senang untuk memotong kalian semua." Shiryu dan Don yang tadinya bersiap menghadapi Mihawk kini berdiri ragu. Mereka tahu betul betapa berbahayanya kru Kurohige, terutama dengan kehadiran Kuzan yang dulu adalah Laksamana Angkatan Laut, dan Shiryu yang memiliki kekuatan setara dengan komandan tingkat tinggi. Namun di sisi lain, mereka juga tidak mungkin membiarkan orang asing mengacaukan pertempuran yang sedang berlangsung demi melindungi kawan-kawannya.
Tanpa perlu berbicara banyak, Mihawk mengangguk singkat ke arah mereka. Sebuah tanda bahwa dia tidak meminta bantuan, namun juga tidak akan melarang mereka bertindak sesuai keinginan. Shiryu mengerti maksud itu. Dia dan Don pun bergerak mundur sedikit untuk menutup kemungkinan serangan dari arah samping. Sementara Mihawk sendiri melangkah maju sendirian menghadapi pasukan Kurohige yang berjumlah banyak itu. Benturan pertama terjadi seketika. Shiryu melesat paling depan, menyerang dengan kecepatan yang sulit diikuti mata. Pedangnya mengeluarkan cahaya ungu yang mematikan. Namun Mihawk hanya mengayunkan Yoru satu kali. Sebuah tebasan melengkung yang membelah udara, memaksa Shiryu mundur tergesa-gesa untuk menghindarinya. Kuzan tidak tinggal diam. Dia mengangkat tangannya dan seketika seluruh area di sekitar Mihawk mulai membeku. Es merambat cepat dari tanah hingga ke udara. Namun Mihawk melapisi tubuhnya dengan haki persenjataan yang pekat, sehingga es itu tidak mampu menempel sedikit pun. Dan dengan satu tebasan lagi, dia membelah dinding es raksasa yang muncul di hadapannya. Burgess melompat tinggi dari belakang, menghantamkan pukulan penuh kekuatan ke arah kepala Mihawk. Tapi sang pendekar hanya memiringkan tubuhnya sedikit, lalu menggunakan gagang pedangnya untuk menangkis pukulan itu dengan kekuatan yang sama besarnya, membuat Burgess terpental mundur hingga menabrak bangunan yang runtuh di belakangnya. Van Augur mencoba menembak dari jarak jauh. Peluru yang diluncurkannya bergerak secepat kilat, bahkan bisa mengubah arah di tengah jalan. Namun setiap kali peluru itu mendekat, Mihawk membelahnya menjadi dua bagian sebelum sempat menimbulkan bahaya. Kekuatan yang menarik, ujarnya pelan saat serangan itu berulang kali gagal menembus pertahanannya. Tapi jarak dan kecepatan tidak berarti apa-apa jika kau tidak bisa menebak gerakan lawanmu. Pertarungan ini menjadi semakin rumit karena kru Kurohige bertarung dengan cara yang licik dan kejam. Mereka tidak peduli siapa yang terluka di sekitar. Mereka menggunakan apa saja sebagai senjata. Bahkan sesama sekutu pun bisa dikorbankan demi mendapatkan celah serangan. Mihawk terpaksa bergerak lebih cepat. Setiap gerakannya penuh perhitungan. Setiap tebasannya memiliki tujuan yang jelas, melumpuhkan tanpa perlu membunuh jika memungkinkan. Namun dia tidak akan ragu jika terpaksa. Shiryu dan Don pun akhirnya ikut terjun ke dalam pertempuran saat melihat Lafitte mencoba menyusup ke arah area tempat Kaisar Bayangan dan BG sedang bertarung. Mereka tahu bahwa jika kru Kurohige sampai mencampuri urusan itu, seluruh rencana perlindungan yang sudah mereka susun akan hancur berantakan. Dan pulau ini akan jatuh ke tangan pihak yang jauh lebih berbahaya daripada pemerintah dunia sekalipun. Di tengah pertarungan yang memanas itu, Mihawk sempat melihat ke arah langit, seolah merasakan sesuatu yang jauh di sana. Dia teringat percakapannya dengan Shanks beberapa waktu lalu tentang perubahan besar yang akan mengguncang dunia, tentang kebangkitan kekuatan kuno, dan tentang makna sebenarnya menjadi pendekar pedang terkuat. Dan saat dia melihat betapa beraninya orang-orang yang berjuang demi kebebasan, mulai dari Luffy dan kawan-kawannya di Elbaf, hingga Dragon yang bergerak di balik layar, hingga para kesatria yang bertahan di pulau sekutu, dia menyadari satu hal penting. Pedang yang dia pegang selama ini tidak hanya untuk menguji dirinya sendiri melawan lawan yang kuat, tapi juga untuk melindungi hal-hal yang benar-benar berharga. Dan saat ini, melawan keserakahan dan kejahatan tanpa batas seperti kru Kurohige, itulah tugas yang paling pantas untuk pedang hitamnya. Sementara itu, Dragon di markas rahasia sudah menerima laporan tentang kehadiran kru Kurohige di Hachinosu. Dia tidak terkejut sama sekali. Kurohige selalu muncul di saat kekacauan terbesar, katanya sambil menatap Sabo. Itu adalah sifat alaminya. Dia memanfaatkan kesempatan orang lain untuk memperkuat dirinya sendiri. Namun hal ini justru menguntungkan kita. Pemerintah dunia sekarang tidak hanya harus menghadapi kita dan sekutu kita, tapi juga harus waspada terhadap ancaman dari kekaisaran lain yang tidak bisa mereka kendalikan. Kekacauan di Hachinosu akan memecah konsentrasi mereka, dan inilah waktu yang tepat untuk melaksanakan langkah kedua dari rencanaku. Langkah kedua itu ternyata adalah menghubungkan semua kekuatan yang selama ini terpisah. Para mantan bajak laut yang tidak setuju dengan kerjasama pemerintah dunia, para bangsa yang sudah lama tertindas namun takut untuk bergerak, bahkan beberapa elemen di dalam angkatan laut sendiri yang mulai meragukan kebijakan atasan mereka.
Dragon sudah menyiapkan pesan yang akan disebarkan ke seluruh penjuru dunia. Pesan yang akan mengungkap kebenaran tentang serangan ini, tentang kejahatan yang disembunyikan selama berabad-abad, dan tentang janji bahwa ada jalan lain selain ketakutan dan kepatuhan buta. Dia tahu bahwa kekuatan senjata dan kekuatan buah iblis memang hebat, tapi kekuatan terbesar yang dimiliki pemerintah dunia adalah ketidaktahuan dan ketakutan rakyat dunia. Jika kedua hal itu hancur, maka benteng kekuasaan mereka akan runtuh sendirian secepat apapun yang bisa dibayangkan. Dan untuk memastikan bahwa rencana ini berjalan lancar, dia sudah menyiapkan satu kekuatan rahasia yang bahkan para komandan tertingginya pun baru mengetahuinya sekarang. Dia telah menjalin komunikasi dengan kekuatan kuno yang dulu pernah menjaga keseimbangan dunia. Kekuatan yang selama ini bersembunyi di tempat yang tak terjangkau siapapun, yang juga memiliki dendam mendalam terhadap keserakahan dan kezaliman pemerintah dunia. Mereka tidak akan ikut bertarung secara langsung di medan tempur, tapi mereka akan memberikan perlindungan dan akses ke tempat-tempat yang selama ini menjadi kunci dari seluruh misteri sejarah yang hilang. Semua gerakan ini, mulai dari pertempuran Gear 5 di Elbaf, perang 3 kubu di Hachinosu, pertahanan Koshiro di Pulau Sekutu, penyatuan pasukan bayaran pemerintah dunia, hingga kedatangan kru Kurohige dan persiapan akhir Dragon. Semuanya kini terhubung menjadi satu benang takdir yang besar. Tidak ada lagi yang bisa disebut sebagai kejutan tak terduga. Tidak ada lagi jalan mundur bagi siapapun yang terlibat. Pemerintah dunia berpikir mereka sedang memimpin taruhan terbesar dalam sejarah. Namun Dragon tahu betul bahwa mereka baru saja melangkah masuk ke dalam panggung yang sudah disiapkan khusus untuk mereka. Balasan yang selama ini ditunggu-tunggu oleh seluruh dunia yang tertindas akhirnya datang, dan tidak ada kekuatan apapun yang mampu menghentikannya. Di Pulau Hachinosu, pertarungan antara Mihawk dan kru Kurohige semakin sengit. Setiap tebasan pedang menciptakan gelombang udara yang membelah tanah. Setiap serangan kekuatan buah iblis menciptakan ledakan yang menerangi langit malam. Namun di tengah kekacauan itu, Mihawk tersenyum tipis. Dia tahu bahwa di balik langit yang gelap ini, ada banyak orang lain yang sedang berjuang dengan tujuan yang sama. Dan di antara mereka semua, ada satu pemimpin yang sudah menyiapkan segalanya dengan sempurna. Sosok yang mungkin tidak sekuat pengguna buah iblis terkuat, tapi memiliki kekuatan tekad yang jauh lebih berat daripada gunung apapun. Sosok yang bernama Monkey D. Dragon. Terima kasih sudah menyaksikan video ini sampai selesai. Kalau kalian menikmati konten ini, jangan lupa klik tombol like, tinggalkan komentar di bawah, karena semua teori dari kalian juga sangat berarti dan bisa jadi bahan diskusi di video berikutnya. Dan tentu saja klik subscribe, serta aktifkan lonceng notifikasi, supaya kalian tidak ketinggalan update terbaru dari kami. Sampai jumpa di video selanjutnya.